Jauh sebelum menduduki kursi Istana Negara sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, nyawa dan karier Prabowo Subianto pernah benar-benar berada di ujung tanduk. Tahun 1996, di tengah ganasnya belantara Papua, sebuah krisis penyandaraan internasional meledak. Pertaruhannya saat itu bukan sekedar jabatan, tapi nyawa puluhan warga negara asing dan harga diri bangsa di mata dunia. Jika peluru salah sasaran, sejarah Indonesia mungkin akan ditulis sangat berbeda. Inilah kisah menegangkan dari operasi militer paling beresiko yang pernah dipimpin oleh sang Presiden ke-8 Indonesia, Operasi Mapenduma, Penumpasan OPM. Ini adalah Orde Paling Baru. Kita akan bahas tuntas berbagai kisah dan peristiwa sejarah paling menarik yang pernah terjadi. Memahami sejarah adalah bekal berharga untuk menghadapi masa depan. Karena satu hal yang pasti, sejarah pasti akan terulang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bersama belajar dari masa lalu untuk bekal masa depan yang lebih baik. Hutan Papua bukan sekedar kumpulan pepohonan. Ia adalah raksasa hijau yang menyimpan misteri, keindahan, sekaligus ancaman mematikan. Di balik kabut tebal pegunungan Jaya Wijaya, tersimpan sebuah kisah nyata yang nyaris terlupakan oleh generasi muda, namun menjadi salah satu operasi militer paling beresiko dalam sejarah Republik Indonesia. Ini bukan film aksi Hollywood. Ini adalah drama hidup dan mati yang melibatkan intrik internasional, keputusasaan, dan pertaruhan nyawa. Tahun 1996, dunia tersentak ketika sekelompok peneliti yang berniat mengungkap kekayaan alam Papua justru menjadi tawanan di sarang gerilyawan. Sebuah insiden yang menyeret nama besar Prabowo Subianto ke panggung dunia, mempertaruhkan karier militernya di ujung laras senapan. Bagaimana sebuah ekspedisi ilmiah berubah menjadi krisis geopolitik, dan seberapa tinggi harga yang harus dibayar untuk sebuah kata pembebasan. Mari kita bedah sejarah Operasi Mapenduma. Taman Nasional Lorentz di Papua adalah surga yang belum terjamah, sebuah laboratorium alam raksasa yang memikat para ilmuwan dari seluruh dunia. Pada akhir tahun 1995, daya tarik inilah yang membawa tim ekspedisi Lorentz 95 menembus belantara Papua. Tim ini adalah kolaborasi ambisius antara peneliti Indonesia dan mahasiswa asing dari Inggris, Belanda, serta Jerman yang membawa misi mulia untuk mendata keanekaragaman hayati. Mereka datang dengan membawa mikroskop, buku catatan, dan semangat akademis, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan memasuki zona merah. Wilayah Mapenduma bukan sekedar hutan kosong, itu adalah wilayah yang secara de facto dikuasai oleh sayap militer Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Bagi para peneliti, hutan itu adalah objek studi, namun bagi OPM, hutan itu adalah benteng pertahanan terakhir mereka melawan negara. Ketidaktahuan para peneliti akan dinamika politik lokal menjadi celah fatal. Mereka menganggap kehadiran mereka netral dan tidak berbahaya, sehingga keamanan bukanlah prioritas utama. Interaksi awal dengan penduduk lokal pun terasa hangat, menutupi bahaya yang sedang mengintai dari balik pepohonan rimbun. Tidak ada yang menduga bahwa keramahan itu hanyalah ketenangan sebelum badai. Di balik layar, mata-mata OPM sudah mengamati setiap gerak-gerik tim ekspedisi sejak hari pertama. Laporan demi laporan dikirimkan kepada pimpinan mereka, Kelly Kwalik, seorang komandan gerilya yang dikenal keras dan tak kenal kompromi. Bagi Kwalik, kehadiran orang asing di wilayahnya bukanlah kunjungan tamu, melainkan peluang emas yang jatuh dari langit. Para peneliti ini, dengan paspor internasional mereka, adalah tiket bagi Kwalik untuk mendapatkan panggung dunia. Tanpa sepengetahuan tim ekspedisi, nasib mereka sudah ditentukan bukan oleh alam yang ganas, melainkan rencana politik yang sedang disusun di sebuah kemah tersembunyi. Ekspedisi yang seharusnya menjadi pencapaian ilmiah, kini perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang panjang. Pagi itu, tanggal 8 Januari 1996, Desa Mapenduma tampak tenang seperti biasanya, diselimuti kabut tipis pegunungan.
Para peneliti sedang bersiap melanjutkan aktivitas mereka, membereskan peralatan dan mendata sampel. Namun ketenangan itu pecah seketika, ketika sekelompok pria bersenjata menyerbu masuk ke area perkemahan dengan teriakan dan todongan senjata. Kelompok tersebut dipimpin langsung oleh Kelly Qualick yang datang bukan untuk berdialog. Dengan gerakan cepat dan terkoordinasi, mereka mengepung seluruh anggota tim ekspedisi. Sebanyak 26 orang yang terdiri dari peneliti asing, peneliti Indonesia, dan warga lokal yang membantu, tidak berkutik di bawah ancaman laras panjang dan senjata tajam tradisional. Kepanikan melanda, namun perlawanan adalah hal yang mustahil. Qualick dan pasukannya melucuti semua alat komunikasi, memutus hubungan para sandara dengan dunia luar. Dalam hitungan jam, Desa Mapenduma berubah dari base camp penelitian menjadi penjara tanpa jeruji besi. Para penyandara menegaskan bahwa mulai detik itu, nyawa para peneliti berada sepenuhnya di tangan OPM. Para sandara kemudian digiring paksa meninggalkan kenyamanan desa, masuk lebih dalam ke jantung hutan rimba yang tak terpetakan. Mereka dipaksa berjalan kaki menembus medan yang terjal, licin dan penuh lintah, menjauh dari peradaban agar sulit dilacak oleh aparat keamanan. Fisik dan mental mereka mulai diuji sejak langkah pertama perjalanan neraka ini. Berita tentang penyandaraan ini baru mencapai Jakarta beberapa waktu kemudian, dan efeknya seperti ledakan bom di siang bolong. Pemerintah Indonesia terkejut, sementara kedutaan besar negara-negara Eropa mulai panik menanyakan nasib warga negara mereka. Apa yang dimulai sebagai insiden keamanan lokal, dalam sekejap bertransformasi menjadi krisis nasional yang mencekam. Setelah berhasil mengamankan para sandara di lokasi tersembunyi, OPM mulai membuka kartu mereka. Dunia yang mengira ini hanyalah kasus penculikan kriminal biasa untuk uang tebusan dibuat terperangah. Kelly Qualick tidak meminta uang, ia menuntut kemerdekaan penuh bagi Papua Barat. Tuntutan tersebut disampaikan dengan nada ultimatum yang keras. Mereka meminta PBB turun tangan, mendesak Sekretaris Jenderal PBB datang ke Papua, dan meminta pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Para peneliti asing dijadikan perisai hidup sekaligus alat tawar diplomatik tingkat tinggi. Qualick tahu betul bahwa nyawa orang bule memiliki nilai jual yang sangat mahal di mata media barat. Tekanan diplomatik pun menghantam Jakarta bagaikan tsunami. Pemerintah Inggris, Belanda, dan Jerman mendesak Presiden Soeharto untuk menjamin keselamatan warga negara mereka. Telepon di kantor Kementerian Luar Negeri terus berdering, membawa pesan-pesan kekhawatiran dan peringatan agar militer Indonesia tidak bertindak gegabah yang bisa membahayakan nyawa sandara. Pemerintah Indonesia berada di posisi yang sangat sulit, bagaikan memakan buah simalakama. Menuruti tuntutan OPM sama saja dengan mengakui eksistensi mereka sebagai negara dan meruntuhkan kedaulatan NKRI. Namun jika mengambil tindakan militer yang keras dan sandara mati, Indonesia akan dicap sebagai negara barbar yang tidak becus melindungi warga sipil. Situasi deadlock atau jalan buntu ini berlangsung selama berminggu-minggu. Para sandara menjadi pion dalam papan catur politik yang kejam, di mana setiap langkah salah bisa berujung pada kematian. Jakarta harus memutar otak, mencari cara untuk membebaskan sandara tanpa mengorbankan harga diri bangsa di mata dunia. Di tengah kemelut yang memusingkan ini, sorotan tertuju pada satu sosok perwira tinggi, Brigadir Jenderal Prabowo Subianto. Saat itu, ia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, pasukan elit paling mematikan yang dimiliki Indonesia. Prabowo ditunjuk langsung untuk memimpin operasi pembebasan sandara ini, sebuah tugas yang lebih mirip misi bunuh diri bagi kariernya. Beban yang dipikul Prabowo sangatlah berat, melebihi berat ransel tempur prajurit manapun. Ia sadar betul bahwa kegagalan dalam operasi ini tidak hanya akan mencoreng wajah militer Indonesia, tetapi juga akan mengakhiri kariernya seketika. Jika satu saja sandara asing tewas akibat peluru TNI, dunia internasional akan menghukum Indonesia dengan sanksi dan kecaman, dan Prabowo lah yang akan menjadi kambing hitamnya. Prabowo tidak membuang waktu. Ia segera mengumpulkan perwira-perwira terbaik dan menyusun kekuatan gabungan. Ia memanggil pasukan dari Kopassus, Kostrad, dan unit-unit tempur lainnya untuk bersiap. Namun, Prabowo tahu
bahwa kekuatan otot saja tidak akan memenangkan pertempuran ini. Ia membutuhkan strategi cerdas untuk melawan musuh yang menguasai medan. Tantangan terbesar bagi Prabowo bukan hanya OPM, tetapi juga manajemen krisis di Jakarta. Ia harus menyeimbangkan ego para jenderal senior, tekanan politisi, dan ekspektasi media massa. Di lapangan, ia harus menjaga moral pasukannya yang mulai kelelahan menunggu kepastian, sambil terus memutar otak membaca langkah Kelly Kualik. Operasi ini adalah ujian kepemimpinan terberat bagi sang jenderal bintang 1. Ia harus mengambil keputusan-keputusan sulit yang tidak populer, berani mengambil risiko tinggi, dan siap mempertanggungjawabkan segalanya. Di pundak Prabowo, nasib operasi pembebasan Mapenduma dipertaruhkan di antara garis tipis kemuliaan dan kehancuran. Operasi pembebasan ini diberi sandi resmi Operasi Cendrawasih dengan markas taktis yang didirikan di Timika. Timika yang biasanya sepi berubah menjadi sibuk dengan hilir mudik helikopter dan truk militer. Namun musuh terbesar yang dihadapi pasukan elit bukanlah peluru OPM, melainkan alam Papua yang ganas dan tak kenal ampun. Mapenduma terletak di ketinggian ribuan meter dengan suhu yang bisa membekukan tulang di malam hari. Hutan di sana begitu lebat hingga sinar matahari sulit menembus tanah, menciptakan keremangan abadi yang mencekam. Pasukan TNI yang terbiasa berlatih keras pun harus berjuang melawan hipotermia, malaria, dan medan curam yang seolah-olah dinding tegak lurus. Logistik menjadi mimpi buruk tersendiri bagi tim pendukung operasi. Helikopter sulit mendarat karena cuaca yang sangat tidak bersahabat. Kabut tebal bisa turun mendadak dalam hitungan menit, menutup jarak pandang menjadi nol. Banyak misi pengintaian udara yang harus dibatalkan demi keselamatan pilot, membuat data intelijen visual menjadi barang langka. Di sisi lain, OPM bermain cerdik dengan taktik gerilya mereka. Mereka terus memindah-mindahkan sandara dari satu gua ke gua lain, dari satu lembah ke lembah lain, membuat pasukan pengejar frustasi. Permainan kucing-kucingan ini menguras stamina fisik dan mental prajurit yang harus tetap waspada 24 jam di tengah hutan yang sunyi namun mematikan. Prabowo kemudian memutuskan untuk menggunakan teknologi canggih untuk membantu pasukannya. Ia mendatangkan drone pengintai buatan luar negeri, teknologi yang sangat langka pada masa itu untuk memetakan posisi musuh. Meskipun terkendala cuaca, upaya ini menunjukkan keseriusan militer Indonesia untuk memenangkan pertempuran melawan alam demi menemukan titik koordinat Kelly Kualik. Sebelum laras senjata benar-benar berbicara, Prabowo dan pemerintah memberikan kesempatan pada jalur damai. Palang Merah Internasional atau ICRC, International Committee of the Red Cross, diizinkan masuk sebagai mediator netral. Selama berbulan-bulan, perwakilan ICRC keluar masuk hutan, membawa makanan, obat-obatan, dan surat-surat dari keluarga Sandera, menjadi jembatan rapuh antara TNI dan OPM. Harapan sempat membumbung tinggi ketika negosiasi menunjukkan tanda-tanda positif. Kelly Kualik sempat memberikan sinyal akan membebaskan Sandera demi alasan kemanusiaan. Bahkan, sebuah pesta adat bakar batu besar-besaran sudah disiapkan di desa Geselema untuk menyambut kebebasan para Sandera, lengkap dengan babi yang siap disembelih. Pasukan TNI diperintahkan untuk menahan diri dan mundur ke jarak tertentu untuk menghormati proses negosiasi. Suasana tegang sedikit mencair dan para Sandera mulai berani bermimpi untuk pulang ke rumah. Dunia menahan nafas, berharap drama 130 hari ini akan berakhir dengan jabat tangan dan senyuman tanpa pertumpahan darah. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping pada detik-detik terakhir. Pada tanggal 9 Mei 1996, Kelly Kualik secara sepihak membatalkan kesepakatan tersebut. Diduga ada provokasi internal atau perubahan strategi politik yang membuat Kualik menarik kembali janjinya. Ia menyatakan perang berlanjut dan menolak melepaskan Sandera. Para delegasi ICRC yang kecewa dan marah akhirnya angkat tangan, menyatakan bahwa misi mediasi mereka telah gagal total. Mundurnya ICRC dari lokasi penyanderaan adalah sinyal kematian bagi diplomasi. Bagi Prabowo, ini adalah lampu hijau yang sudah lama ditunggu. Waktu untuk bicara baik-baik sudah habis, sekarang saatnya peluru yang menyelesaikan masalah. Babak ini adalah bagian yang paling kontroversial dan masih diperdebatkan hingga hari ini. Setelah ICRC pergi,
militer Indonesia melancarkan strategi yang penuh tipu daya atau deception. Beredar kabar bahwa pasukan khusus menggunakan helikopter yang dicat putih menyerupai helikopter palang merah untuk mendekati area penyandaraan tanpa dicurigai. Dalam hukum humaniter internasional, menggunakan lambang medis untuk operasi militer adalah tindakan terlarang atau perfidi. Pihak OPM kemudian berteriak lantang menuduh TNI bermain curang dan melanggar etika perang. Isu ini sempat menjadi bola liar yang menyudutkan posisi Indonesia di mata pengamat hak asasi manusia internasional. Namun, pihak militer Indonesia memiliki versi ceritanya sendiri. Mereka membantah telah menyalahgunakan lambang palang merah dan menyebut bahwa itu adalah bagian dari taktik penyusupan standar menggunakan helikopter militer yang disamarkan atau hanya sekedar kesalahpahaman visual dari pihak musuh. Terlepas dari kebenaran tuduhan itu, efek kejut adalah tujuan utamanya. Faktanya, strategi pengelabuan dan penyusupan senyap itu berhasil membuat pasukan pemukul mendekat ke sasaran. Pasukan dari Batalion 330 Kostrat dan Grup 1 Kopassus berhasil merayap masuk ke jantung pertahanan OPM di Keselema. Mereka bergerak di bawah hidung penjaga yang lengah, memanfaatkan keyakinan OPM bahwa militer tidak akan menyerang secepat itu. Di tengah polemik etika perang, Prabowo memilih pragmatisme lapangan. Menyelamatkan nyawa sandara adalah hukum tertinggi di atas segalanya. Tanggal 15 Mei 1996 menjadi hari penentuan. Hari di mana Operasi Cendrawasih mencapai puncaknya. Perintah serbu diteriakkan, dan hutan yang sunyi seketika berubah menjadi neraka. Pasukan gabungan TNI menyerbu dari berbagai arah, mengepung gubuk-gubuk tempat sandera disekap dengan kecepatan kilat. Suara rentetan senapan otomatis AK-47 dan M16 bersahut-sahutan memecah keheningan lembah. Burung-burung beterbangan panik, sementara di bawah kanopi hutan, pertempuran jarak dekat terjadi. Para gerilyawan OPM yang terkejut mencoba memberikan perlawanan, namun mereka kalah jumlah dan kalah posisi dari pasukan elit yang sudah siap tempur. Di tengah kekacauan baku tembak, prioritas utama setiap prajurit TNI bukanlah membunuh musuh, melainkan menemukan paket, yaitu para sandera. Ini adalah tugas yang sangat sulit, karena dalam kepanikan sulit membedakan antara sandera yang terketakutan dan musuh yang berlarian. Setiap detik sangat berharga, karena keterlambatan 1 detik saja bisa berarti hilangnya nyawa sandera. Para sandera yang mendengar suara tembakan langsung tiarap, berdoa agar peluru tidak menembus tubuh mereka. Mereka berada di tengah-tengah badai peluru, terjepit antara pasukan penyelamat dan penyandera yang mulai putus asa. Adrenalin memuncak, keringat dingin bercampur darah mulai membasahi tanah Papua. Pasukan TNI merangsek maju tanpa kenal takut, menerjang semak belukar demi menjangkau lokasi sandera. Komunikasi radio penuh dengan teriakan koordinasi posisi. Ini adalah momen pembuktian dari latihan keras mereka selama berbulan-bulan. Sebuah perburuan di jantung rimba yang mempertaruhkan segalanya demi sebuah misi kemanusiaan. Sayangnya, realitas operasi militer tidak seindah film aksi di mana semua orang selamat. Saat pasukan TNI semakin dekat, kepanikan melanda para penyandara. Dalam keputusasaan karena terdesak, beberapa anggota OPM melampiaskan amarah mereka kepada para sandara yang tak berdaya. 2 peneliti muda Indonesia, Navi Panekenan dan Yosias Lasamahu, menjadi korban kebiadaban momen tersebut. Mereka ditebas dengan senjata tajam oleh penyandara sebelum pasukan penyelamat sempat menjangkau posisi mereka. Keduanya gugur di tempat, darah mereka tumpah membasahi bumi pertiwi yang mereka cintai dan teliti. Kematian Navi dan Yosias menjadi duka mendalam di tengah keberhasilan operasi. Namun, berkat kegigihan pasukan yang terus menekan, pembantaian lebih lanjut berhasil dicegah. 9 sandara lainnya, termasuk seluruh peneliti asing yang menjadi target utama diplomasi internasional, berhasil ditemukan dalam kondisi hidup meskipun trauma berat. Proses evakuasi dilakukan dengan dramatis di bawah perlindungan ketat. Helikopter-helikopter TNI segera mendarat darurat atau melakukan hover untuk mengangkut para sandara yang selamat. Wajah-wajah mereka pucat, tubuh kurus kering penuh luka gigitan serangga, namun mata mereka memancarkan kelegaan luar biasa karena mimpi buruk 130 hari telah berakhir.
Tragedi dua nyawa yang hilang menjadi pengingat pahit bahwa kebebasan tidak pernah gratis. Navi dan Yosias dikenang sebagai martir dalam dunia penelitian Indonesia. Sementara itu, keberhasilan menyelamatkan mayoritas sandara dianggap sebagai prestasi militer yang gemilang meskipun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Operasi Mapenduma pun berakhir, namun gaungnya terus bergema melintasi waktu. Bagi Prabowo Subianto, kesuksesan operasi ini melambungkan namanya ke puncak popularitas. Ia dibanjiri pujian sebagai jenderal lapangan yang brilian, tegas, dan mampu menyelesaikan krisis internasional yang rumit. Bintang di pundaknya semakin bersinar terang. Dunia internasional yang awalnya skeptis dan kritis akhirnya memberikan apresiasi. Negara-negara Eropa mengucapkan terima kasih atas selamatnya warga negara mereka. Operasi ini membuktikan kepada dunia bahwa militer Indonesia, khususnya Kopassus, memiliki kemampuan tempur yang setara dengan pasukan elit dunia lainnya dalam menghadapi situasi penyanderaan dan perang hutan. Namun, di balik kegemilangan itu, Mapenduma juga meninggalkan jejak luka sejarah yang tak kunjung kering. Isu pelanggaran HAM dan kontroversi taktik perang masih sering diungkit oleh berbagai pihak. Operasi ini menjadi studi kasus klasik tentang kompleksitas konflik di Papua, di mana batas antara pemberontak dan pejuang, antara pahlawan dan penjahat, seringkali menjadi kabur. Bagi Prabowo, Mapenduma adalah kawah candra di muka yang membentuk karakter kepemimpinannya, berani mengambil resiko besar, pragmatis, dan berorientasi pada hasil akhir. Pengalaman memimpin ratusan nyawa di hutan belantara itu menjadi salah satu fondasi mentalitasnya yang puluhan tahun kemudian membawanya menduduki kursi nomor 1 di Republik ini sebagai presiden. Sejarah Operasi Mapenduma mengajarkan kita bahwa perdamaian dan keamanan seringkali ditegakkan di atas jalan yang berdarah dan penuh dilema. Kisah ini adalah warisan sang komandan, sebuah bab penting dalam buku sejarah militer Indonesia yang mengingatkan kita bahwa menjaga kedaulatan negara adalah tugas abadi yang penuh pengorbanan. Begitulah kisah mendebarkan dari Operasi Pembebasan Sandara Mapenduma 1996, sebuah operasi yang penuh dengan intrik, keberanian, dan juga tragedi. Dari hutan Papua yang sunyi, lahir kisah kepahlawanan yang bercampur dengan air mata, membentuk sejarah bangsa yang kita kenal hari ini. Kita belajar bahwa di balik setiap keputusan besar seorang pemimpin, selalu ada resiko besar yang dipertaruhkan. Bagaimana menurut kalian tentang taktik yang digunakan dalam operasi ini? Apakah langkah yang diambil sudah tepat? Tuliskan pendapat dan diskusi kalian di kolom komentar di bawah. Saya ingin membaca perspektif kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian menyukai pembahasan sejarah yang detail seperti ini. Subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar sejarah ini tidak terlupakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.